Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Darwu tersenyum bersalah. Tuan Mudalin, apa maksudmu? Darwu Steel, ada beberapa hal yang perlu kau jelaskan kepadaku. Lin Tian menatap Darkrow dengan senyuman. Kata-kata ini tentu saja menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka bahkan berbisik, orang ini, dia baru saja melaporkan wali kota, dan sekarang dia ingin menyerang Darwu Steel lagi. Bukankah dia terlalu sombong? Dia memang punya kemampuan untuk itu. Beberapa orang menimpali sambil tertawa. Darwu berkata dengan canggung, ayo bicara di halaman belakang. Oh, baiklah, aku ingin mendengarnya dengan jelas. Setelah Lin Tian selesai berbicara, ia mengikuti Darkrow ke halaman belakang. Darkrow menatap Lin Tian dan berkata, Tuan Mudalin, ini. Bicara, jangan terbata-bata. Lin Tian berkata dengan dingin kepada Darkrow, lalu terdengar suara dari kegelapan, saudara kecil, kau sudah melihatnya, mengapa masih harus mengatakannya dengan lantang? Apa maksudmu? Apakah kau ingin aku diam meskipun seseorang mencuri barangku? Lin Tian tertawa aneh, dan orang di dalam kegelapan berkata, kami juga memberitahumu tentang selokan kayu itu. Jika bukan karena kami, kau tidak akan menemukannya, bukan? Aku rasa kalian hanya mencoba memanfaatkanku, bukan? Lin Tian tertawa. Nangong yang berkata dengan lebih meremehkan, aku kira kalian orang baik, tapi sekarang aku melihat kalian sebagai penjahat. Kau tidak bisa mengatakan begitu. Orang di kegelapan langsung kesal. Darkrow segera berkata kepada Lin Tian, Tuan Mudalin, benda itu sangat penting bagi kami, jadi kami bisa memberikannya kepadamu berapapun uang yang kau butuhkan. Uang? Bisakah itu menyelesaikan masalah? Lin Tian bertanya, sementara Darkrow ragu-ragu, ini. Orang di dalam kegelapan berkata dengan dingin, bocah, aku sudah memberimu muka dengan menawarkan uang. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku tidak perlu memberimu uang lagi. Lin Tian tertawa sinis. Jadi kau tidak mau mengembalikannya kepadaku? Itu benar, aku tidak bisa memberikannya padamu. Orang di dalam kegelapan bersumpah dengan tegas. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, kalian semua tidak bisa masuk ke MU High Gap. Tahukah kalian mengapa? Ada naga banjir tipe kayu dengan garis keturunan binatang ilahi. Itu sangat menakutkan. Menakutkan, bukan? Bagaimana kalau aku mengundangnya kemari agar bisa bertemu dengan kalian semua? Ketika Darwu mendengar ini, wajahnya langsung berubah drastis. Apa? Orang di dalam kegelapan tidak mengerti. Bocah, itu adalah naga banjir yang memiliki garis keturunan binatang ilahi tipe kayu. Jika bisa dengan mudah ditaklukkan olehmu, maka kami tidak perlu bersusah payah. Jadi, kau ingin aku mengundangnya ke sini agar kau bisa percaya kepadaku? Lin Tian menyeringai aneh dan kemudian mengeluarkan gelang Ninebis God Slaying Hand Ring dan memunculkan naga banjir kayu. Tubuh naga kayu itu telah membesar, dan masih melayang di atas halaman belakang. Pemandangan ini tentu saja disaksikan oleh para penjaga pavilion MU Shan, membuat mereka berteriak ketakutan. Apa? Apa itu? Seseorang menjerit, itu naga kayu. Apa? Monster itu? Darkrow bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Tuan Mudalin, mari kita bicara baik-baik. Orang di dalam kegelapan mulai khawatir. Saudara kecil, bisakah kau menyimpannya? Apa? Sekarang kau bersikap sopan kepadaku? Lin Tian berkata dengan nada menghina. Namun, Nangong yang berkata, kalian orang-orang licik, keluarkan barangnya dulu. Darkrow sangat ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi orang di dalam kegelapan berkata dengan dingin, saudara kecil, lebih baik kau menyimpannya. Kalau tidak, kau akan berhadapan langsung dengan kami. Lalu kenapa kalau aku melawan kalian? Lin Tian menantang, sementara orang di dalam kegelapan berkata, jika kau melawan kami akan mengirim orang untuk membunuhmu. Membunuhku? Apa kalian berani melakukannya di sini? Begitu Lin Tian selesai berbicara, wali kota Lu Yuan muncul. Dia terkejut melihat sesuatu di atas kepalanya. Ini? Wali kota Lu? Orang-orang dari pavilion kayu ini mencuri barangku. Menurutmu, apakah mereka harus mengembalikannya kepadaku? Lin Tian bertanya kepada Lu Yuan.
Lu Yuan tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba bertengkar, tetapi dia sudah kalah dari Lin Tian dan bahkan berjanji untuk mendengarkannya di masa depan. Tentu saja harus dikembalikan. Orang di dalam kegelapan mendengus, "Wali kota Lu, ini bukan urusanmu. Lebih baik kau tidak ikut campur, kalau tidak, kau akan menyesal telah berurusan dengan kami." Lu Yuan langsung berkata dengan muram, "Aku adalah bagian dari aliansi MU Hai. Jika kalian berani menyerangku, itu juga tidak baik bagi kalian. Lalu bagaimana jika kalian semua mati di sini? Bagaimana jika orang-orang dari aliansi MU Hai tidak mengetahuinya?" Setelah dia selesai berbicara, langit mulai berubah, seolah-olah mereka telah memasuki ruang lain. Nangong Yan berseru, "Ini." Lu Yuan mengernyit. Dimensi ganda. Aku tidak menyangka ada dimensi lain di sini. Dark Crow menatap Lin Tian dengan putus asa. "Tuan Muda Lin, sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu. Tetapi jika kau memaksa kami melakukan ini hari ini, kami tidak punya pilihan selain meninggalkan kalian di sini." "Memaksa? Jelas-jelas kalian yang memaksaku." Lin Tian mencibir dan menghela napas, "Keadaannya sudah begini, kalian sebaiknya menyerah." "Menyerah? Menurutmu itu mungkin?" Lin Tian berkata dengan nada meremehkan, sementara orang di dalam kegelapan berkata, "Bocah, jangan bilang kau berencana menerobos batas ini." Lin Tian melirik sekeliling dan berkata, "Kalian pikir bisa menjebakku dengan ruang 2 lapis ini? Apa? Bisakah kau menghancurkannya?" Lawannya ragu, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Tonton baik-baik bagaimana aku menghancurkannya." Setelah mengatakan itu, Lin Tian melepaskan banyak bayangan iblis, dan bayangan-bayangan itu menyerang berbagai lokasi dalam formasi ruang. Dark Crow kebingungan, sementara Lu Yuan penasaran apakah ide Lin Tian ini akan berhasil. Nangong Yan, di sisi lain, penuh keyakinan terhadap Lin Tian. Beberapa saat kemudian, ruang mulai bergetar, dan naga kayu menabraknya. Seluruh ruang hancur, dan mereka kembali ke halaman semula. Ini membuat Dark Crow ketakutan, sementara Lu Yuan berkata dengan bersemangat, "Aku akan mencatat semua yang terjadi di sini dan melaporkannya ke aliansi MU Hai. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi dari sini." Setelah mengatakan itu, seluruh halaman berubah lagi. Lin Tian tersenyum pahit. "Lagi? Kau pikir masih berada di kota Woodside?" Saat ini, sekeliling berubah menjadi lautan dengan sebuah bukit kecil yang melayang di atasnya. Di atas bukit kecil itu terdapat sebuah gubuk jerami, dan suara yang berbicara berasal dari dalam gubuk tersebut. Pada saat yang sama, Dark Crow kini berada di luar gubuk itu. Lu Yuan terkejut melihatnya. "Di mana ini?" "Tempat ini lebih dari 1000 mil dari kota. Jika ingin kembali terbang, setidaknya butuh 1 jam." Dark Crow menjelaskan satu persatu. Ekspresi Lu Yuan berubah drastis, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, "Jadi jika kita bertarung di sini, apakah kalian bisa membunuh kami untuk menutup mulut kami?" Orang di dalam kegelapan berkata, "Bocah, ini wilayahku. Jika kau menyerah, aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi jika tidak, aku akan mengirim orang untuk menghabisimu." "Melawanku? Kau harus bertanya dulu pada naga kayu itu." "Naga itu? Aku sudah memindahkanmu jauh darinya." Orang di dalam kegelapan berkata dengan bangga, sementara Lin Tian tertawa aneh. "Benarkah?" Lin Tian melambaikan gelangnya, menyebabkan cahaya hijau terbang dari kejauhan dan kembali ke Nine Beast God Slaying Bracelet. Adegan ini membuat orang-orang di dalam gubuk jerami terkejut. "Kau benar-benar bisa memanggilnya kembali? Itu telah menyatu dengan harta sihirku. Selama aku mau, ia akan kembali kepadaku kemanapun aku pergi." Lin Tian tersenyum ringan. Ini membuat orang-orang di dalam gubuk menjadi cemas. "Anak muda, harta sihir apa itu? Ini? Kenapa aku harus memberitahumu?" Lin Tian tertawa, dan orang-orang di dalam gubuk berkata, "Jangan berpikir bahwa aku akan takut padamu hanya karena kau memiliki alat sihir itu. Jika kau tidak takut, lalu mengapa kau tidak masuk ke saluran air MU Hai? Mengapa kau masih ingin aku yang masuk? Karena kau takut pada naga kayu ini?" Lin Tian tersenyum ringan. Mendengar ini, orang-orang di dalam gubuk langsung terdiam. Gagak hitam kemudian bertanya dengan cemas, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sampai sejauh ini, kita hanya bisa bertarung." Orang di dalam gubuk mendengus, lalu tiba-tiba banyak orang muncul dari bawah laut. Mereka semua adalah penjelajah, dengan tingkat kultivasi antara alam dewa langit dan alam dewa emas. Lu Yuan terkejut saat melihatnya, begitu banyak ahli alam dewa emas. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya dan langsung melepaskan naga kayu. "Ini tugasmu." "Tidak masalah.
Di bawah pengaruh 9 binatang penghancur jiwa, naga kayu langsung menerjang ke arah mereka, lalu melewati kelompok itu sambil menyemburkan gas hijau beracun. Racun itu sangat korosif, sehingga orang-orang itu mulai berteriak kesakitan. Sementara yang memiliki tingkat kultivasi tinggi mencoba melindungi diri dengan perisai pelindung. Namun, tubuh besar naga kayu dan ekornya yang panjang menyapu mereka. Selain itu, ia membuka mulutnya dan melahap mereka semua. Dalam sekejap, hanya beberapa penjelajah yang tersisa. Sementara gagak hitam yang berada di gunung bergumam ketakutan, mengerikan sekali. Anak muda, kau memang kejam. Orang di dalam gubuk mendengus, dan dalam sekejap, gunung itu pun menghilang. Naga kayu ingin mengejarnya, tetapi kecepatan lompatan gunung itu sangat cepat, dan di tengah jalan, gunung itu tiba-tiba berteleportasi. Naga kayu kembali dengan kecewa dan berkata kepada Lin Tian dengan malu, "Maaf, dia berhasil kabur. Ini bukan salahmu, tapi gunung itu memang aneh." Lin Tian menjelaskan, sementara Lu Yuan berkata dengan serius, "Bagaimana kalau kita kembali ke MU Haibin untuk mencarinya?" Lin Tian tertawa dan berkata, "Kau bisa kembali duluan. Jika ada berita, kirimkan transmisi suara padaku." Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengeluarkan batu transmisi suara, dan Lu Yuan pergi setelah menandai lokasi. Sementara itu, Lin Tian meminta naga kayu memuntahkan jiwa beberapa orang, yang merupakan jiwa para penjelajah tadi. Mereka menatap Lin Tian dengan ketakutan, dan Lin Tian tersenyum sambil memasukkan mereka ke dalam jejak jiwa. "Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jawab atau aku akan melempar kalian kembali ke tubuh naga kayu untuk dicerna perlahan." Seseorang tergagap ketakutan, "Tanya saja." Yang lain berkata, "Kami pasti akan menjawab satu persatu." "Siapa orang di dalam gubuk jerami itu?" Lin Tian menatap mereka dan bertanya. Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku telah melihat ingatan kalian. Jika kalian berani berbohong, aku akan tahu." Setelah menyadari bahwa tidak mungkin berbohong, salah satu dari mereka berkata, "Namanya Xie Feng. Dia adalah seorang tetua di markas besar Paviliun Gunung Kayu." "Markas besar Paviliun Gunung Kayu?" Lin Tian sedikit curiga. Yang lain mengangguk dan salah satu dari mereka berkata, "Paviliun Gunung Kayu memiliki banyak cabang di kota-kota dunia MU Hai. Kota MU Hai adalah salah satunya." Setelah memahami ini, Lin Tian bertanya, "Lalu, biasanya dia pergi kemana?" "Biasanya, dia membantu di cabang kota Wuxide, tetapi sekarang, dia mungkin pergi ke markas utama." Seseorang menjelaskan, tetapi Lin Tian penasaran, "Kenapa?" "Kami baru saja membantunya mendapatkan sebuah buah, dan dia ingin mengirimkannya ke markas besar Paviliun Gunung Kayu. Jadi dia pasti akan pergi ke sana." "Lalu di mana markas utama itu?" "Di kota MU Tian, di dunia MU Hai." Meskipun Lin Tian telah pergi selama 10.000 tahun, dia tahu bahwa kota MU Tian adalah salah satu dari 4 kota utama dunia MU Hai. "Saudara Lin, lupakan saja. Kota MU Tian bukan tempat sembarangan, terutama di sana, di mana kau bisa bertemu dengan dewa tertinggi dari waktu ke waktu. Selain itu, markas utama Paviliun Gunung Kayu pasti tidak sederhana. Jika kau ingin mengambil kembali barang itu akan sangat sulit." Sebagai orang yang baik hati, dia tidak ingin Lin Tian dalam bahaya. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tak seorang pun bisa mengambil barangku. Bahkan jika mereka memiliki tangan dewa tertinggi, hasilnya tetap sama." Tapi, Hilian mulai khawatir. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika mereka punya dewa tertinggi, kenapa mereka tidak mengirim dewa tertinggi? Mengapa harus menyuruhku? Mungkin dewa tertinggi mereka takut mengambil risiko." Lin Tian tertawa, "Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, dewa tertinggi mereka tidak mau repot-repot mengambil risiko di sini. Kedua, orang-orang di markas utama bahkan tidak tahu tentang buah ini." Hilian tidak tahu apakah analisis Lin Tian benar, tetapi dia tetap tidak setuju jika Lin Tian pergi. Namun, Nangongyan berkata, "Ayo pergi. Kita pasti bisa mengalahkan mereka." Lin Tian tersenyum, "Ayo." Hilian tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Setelah Lin Tian menyegel fragmen jiwa mereka, dia mengendalikan pedangnya dan pergi. Di saat yang sama, dalam perjalanan menuju kota MU Tian, gagak hitam berdiri di atas gunung, menatap gubuk jerami dan bertanya, "Tuan, apakah pria itu akan datang mencari kita?" Dari penampilannya, dia pasti akan datang. "Lalu apakah kita tidak bisa kembali ke kota Wuxide?"
lupakan itu untuk saat ini. Kita harus kembali ke markas utama dulu dan menyerahkan buah itu kepada pemimpin sekte. Untuk hal lain, biarkan pemimpin sekte yang menanganinya. Orang di dalam gubuk menjawab. Orang di dalam gubuk tertawa, namun, aku tidak akan membiarkan mereka mencapai kota Emutian dengan mudah. Tuan, maksudmu? Aku sudah memberitahu sekte Harimau Hitam, dan mereka sangat tertarik padanya. Mungkin mereka sudah mengirim seseorang untuk melakukan penyergapan dalam perjalanan ke kota Emutian. Orang di dalam gubuk berkata dengan bangga. Gagak Hitam segera memujinya. Tuan, Anda memang bijaksana. Baiklah, cukup sanjungannya. Setelah itu, pria itu mengendalikan gunung dan pergi. Sementara itu, di sebuah kapal, seorang pria bermata satu mencibir, siapa orang bodoh yang memberitahu pemimpin sekte bahwa bocah itu akan pergi ke kota Emutian? Sekarang kita harus menangkapnya. Saudaraku, apakah dia benar-benar akan pergi ke kota Emutian? Mata satu menghela nafas, sekarang pemimpin sekte telah memberi perintah, bisakah aku tidak pergi? Tapi, melihat betapa menakutkannya Lintian, mereka semua menjadi murung. Mata satu menggerutu, tenang saja, aku sudah memberitahu pemimpin sekte bahwa bocah itu sangat licik. Jadi dia sudah mengirim seorang penjaga untuk membantu kita. Penjaga mana? Kita hanya punya 4, kepala penjaga dan penjaga kedua sedang berlatih tertutup, penjaga ketiga sedang bepergian. Jadi menurutmu siapa yang tersisa? Penjaga keempat? Siapa lagi kalau bukan dia? Mata satu mencibir. Pada saat itu, aura kuat muncul. Siapa yang bilang aku yang paling malas? Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Harimau bermata satu berbalik dan melihat seseorang melayang di udara. Dia melihat bahwa orang ini mengenakan pakaian emas dan memiliki busur emas di punggungnya. Dia tampak luar biasa. Pelindung Dugu. Harimau bermata satu begitu ketakutan hingga terbata-bata, sementara yang lain membalas dengan hormat, pelindung Dugu. Aku, Dugu Tian, di mata kalian, apakah aku tidak disukai? Pemuda itu berkata dengan dingin, sementara harimau bermata satu berkata, kami hanya berbicara sembarangan. Sembarangan? Tapi aku baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa aku sangat tidak sibuk. Dugu Tian menatap mereka. Harimau bermata satu berkata dengan gugup, kami hanya bercanda, jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak ingin memikirkannya, tapi aku merasa terganggu saat melihat kalian. Dugu Tian menunjukkan ekspresi dingin, sementara harimau bermata satu buru-buru meminta maaf. HMPH, hentikan omong kosong dan cepat tunjukkan jalan. Dugu Tian tidak ingin berbicara lebih lama dan langsung memberi perintah. Orang-orang ini segera mempercepat perahu mereka. Sementara itu, Dugu Tian turun dan duduk di kursi. Dia bertanya, katakan, kemampuan apa yang dimiliki orang yang ingin kalian tangkap? Harimau bermata satu segera maju dan menjelaskan, orang ini bisa menurunkan tingkat kultivasi orang lain. Menurunkan tingkat kultivasi orang lain? Dugu Tian tidak percaya, tetapi harimau bermata satu bersumpah, apa yang aku katakan adalah benar. Kamu bisa bertanya pada semua orang di sini. Semua orang mengangguk, menandakan bahwa mereka memang bertemu dengan orang seperti itu. Dugu Tian hanya mencibir, aku telah melihat banyak orang, tetapi belum pernah mendengar ada yang bisa menurunkan tingkat kultivasi orang lain. Itu benar. Harimau bermata satu menghela napas, sementara Dugu Tian menatapnya tajam, jangan-jangan kau hanya mengarang cerita? Tidak. Harimau bermata satu menggelengkan kepalanya dengan panik, sementara yang lain juga menggeleng, menandakan bahwa mereka tidak berbohong. Dugu Tian hanya bisa berkata, cepat temukan dia untukku. Ya. Mereka segera mengirim mata-mata dan mengepung kota Emutian untuk mencari keberadaan Lintian. 2 hari kemudian, Lintian dan yang lainnya hampir sampai di kota Emutian ketika mereka bertemu dengan kapal yang mendekat lagi. Kakak, lihat. Itu sekte Harimau Hitam lagi. Nangong yang langsung mengenali mereka dan bertanya, apakah orang-orang ini datang untuk mengorbankan diri lagi? Pada saat ini, kapal berhenti dan di atas kapal, harimau bermata satu menunjuk ke arah Dugu Tian. Bocah, kau tahu siapa dia? Apa hubungannya denganku? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan harimau bermata satu mendengus, namanya Dugu Tian. Dia adalah pelindung keempat kami, dan kekuatannya, tidak perlu diragukan lagi. Dia memiliki akar dewa emas 9 bintang dan juga memiliki akar dewa tingkat surga.
Hylian terkejut dan menarik napas dalam, itu sebenarnya akar dewa tingkat surga. Nangongyan bingung, akar dewa tingkat surga, apa hebatnya? Hylian menjelaskan, orang biasa memiliki akar dewa tingkat bumi, dan sebagian besar dari mereka berkisar antara 1 bintang hingga 9 bintang. Jadi, mencapai akar dewa tingkat surga seperti perbedaan antara langit dan bumi. Perbedaan antara langit dan bumi? Ya, seseorang dengan akar dewa memiliki kekuatan ledakan yang beberapa kali lebih kuat daripada seseorang dengan akar bumi. Selain itu, kekuatan serangan mereka juga meningkat berkali-kali lipat. Nangongyan bergumam, aku pikir memiliki garis keturunan sudah sangat luar biasa. Aku tidak menyangka ada seseorang dengan akar dewa yang lebih kuat. Setelah mendengar itu, Hylian tersenyum dan berkata, akar dewa adalah semacam bakat, tetapi garis keturunan digunakan untuk meningkatkannya. Apa bedanya? Akar dewa tidak membutuhkan energi eksternal. Itu sudah ada, tidak terpengaruh oleh gangguan luar, tetapi garis keturunan membutuhkan kekuatan untuk diaktifkan. Jika seseorang terluka atau darahnya terpengaruh, mereka tidak dapat mengaktifkannya, maka garis keturunan mereka akan lumpuh. Nangongyan mulai mengerti dan bertanya pada Lintian, kakak, kenapa aku yang berbintang 9 sudah mencapai tingkat dewa surgawi, tetapi belum mengembangkan garis keturunanku? Karena akar rohemu berada di tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi peringkat akar roh, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan garis keturunanmu. Lintian menenangkan. Nangongyan mengangguk, tetapi para bandit di sekitar menjadi cemas dan harimau bermata satu berkata, apakah kau mengabaikan kami? Saat itulah Lintian dan yang lainnya tersadar. Namun, Lintian hanya tersenyum dan berkata, lalu apa kalau aku mengabaikan kalian? Harimau bermata satu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menoleh ke Dugutian, pelindung Dugu, kau juga melihatnya. Bocah ini benar-benar keterlaluan. Dugutian menatap Lintian dengan dingin. Bocah, dikatakan bahwa kau bisa melemahkan tingkat kultivasi orang lain, benar? Memangnya kenapa? Kau ingin mencobanya? Ya, aku ingin mencoba apakah kau benar-benar bisa melemahkan tingkat kultivasi seseorang dengan akar dewa surgawi sepertiku. Ketika Lintian melihat Dugutian yang begitu sombong, dia tertawa dan berkata, kau ingin aku melemahkanmu? Lalu aku harus menurutimu? Kau pikir aku ini siapa? Kalau kau tidak punya kemampuan, akui saja. Kenapa banyak bicara? Nangongyan langsung membentaknya. Hei, siapa kau berani bicara seperti itu pada kakakku? Gadis sialan, kau percaya aku akan menghancurkanmu? Dugutian menatapnya tajam. Namun, Nangongyan malah marah dan berkata pada Lintian, kakak, serahkan dia padaku. Aku ingin menghajarnya. Tapi kau? Lintian terlihat ragu. Namun, Nangongyan bersikeras, tunggu, bantu aku sedikit. Baiklah. Lintian hanya bisa tersenyum pasrah. Nangongyan melompat ke kapal lawan dan menatap Dugutian. Ayo, jangan pengecut. Dugutian mencibir, kau hanya seorang dewa surgawi tanpa garis keturunan. Kau pikir bisa melawanku yang seorang dewa emas dengan akar dewa tingkat surga? Nangongyan mengabaikannya. Kalau kau tidak mau menyerang, maka aku akan mulai duluan. Namun, Dugutian melancarkan serangan, mengirim Nangongyan terlempar. Nangongyan tidak mau menyerah, tetapi Lintian menahannya dan berkata, dia jauh lebih kuat darimu. Sebaiknya mundur dulu. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Lintian menenangkannya, tenanglah. Saat kau lebih kuat nanti, kau bisa mengalahkan para dewa emas. Namun, di dalam hati Nangongyan, terdengar suara aneh, apakah kau ingin terus dilindungi olehnya selamanya? Siapa yang berbicara? Aku adalah Mutiara Langit Beku, jawab suara itu. Nangongyan terkejut, sementara suara itu melanjutkan, jika kau ingin menjadi lebih kuat, kau harus berlatih sendiri. Jika tidak, kau akan tetap menjadi anak kecil selamanya. Nangongyan terdiam. Lintian berdiri di depan kapal dan menatap Dugutian. Tangan kananmu telah melukainya. Bukan hanya akan melukainya, aku juga akan melumpuhkanmu, kata Dugutian dengan arogan, sementara Lintian menatapnya dingin dan berkata, mari kita lihat apakah kau bisa menahan amarahku. Namun, para bandit mengejeknya satu persatu. Beberapa dari mereka bahkan menggoda, bocah, apakah kau pikir pelindung kami sangat lemah? Dugu Zui mengejek, bocah, biar ku beritahu, pelindung kami sangat kuat.
Lin Tian tidak ingin mendengarkan kesombongan mereka. Dia langsung mengeluarkan kayu kering dan melepaskan bola gas hitam, yang kemudian menyelimuti Du Gutian. Du Gutian melihat aura hitam itu dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bahkan merasa sangat kuat, jadi dia bersiap untuk menyerang Lin Tian. Namun, tingkat kultivasinya mulai surut sementara Lin Tian mengeluarkan gelang pembunuh 9 binatang dan melemparkannya. Berbagai sosok 3 binatang keluar. Pertama, cahaya emas menyelimuti Du Gutian, lalu api membungkusnya. Baju besi Du Gutian segera melindungi tubuhnya dari api, dan dia dengan bangga berkata, "Bocah, baju besiku bisa menahan segala jenis api." Huo Duoyu tentu saja tidak mau menyerah. Berbagai serangan dilancarkan, tetapi naga kayu berkata, "Biarkan aku yang melakukannya." Sosok naga kayu melilit Du Gutian dan menyemburkan gas beracun dalam jumlah besar. Ketika gas beracun memasuki tubuh Du Gutian, dia mulai menjerit kesakitan, pemandangan yang sangat mengerikan. Namun, Du Gutian masih memiliki cadangan kekuatan. Dia langsung memasukkan pil ke dalam mulutnya dan dengan bangga berkata, "Untung aku sudah menyiapkan pil penyembur racun, jadi aku bisa mengabaikan segala jenis racun." Naga kayu tentu saja tidak mempercayainya dan terus menyerang Du Gutian. Namun, karena Du Gutian mengenakan baju besi dan dilindungi oleh pilnya, serangan naga kayu dan Huo Duoyu tidak berdampak padanya. Hal ini membuat Du Gutian sangat bangga. "Haha." Harimau bermata satu berkata dengan gembira, "Bocah, kau lihat sendiri kan? Pelindung kami sangat kuat." Lin Tian tersenyum menyeringai. "Bukankah itu hanya karena baju besi?" "Ya, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Du Gutian sangat arogan. Bayangan iblis Lin Tian menembus cahaya emas dan tiba di depan Du Gutian dengan satu serangan telapak tangan. Du Gutian dengan bangga membubarkan bayangan iblis Lin Tian dan mencibir, Kau ingin menghancurkanku dengan tangan kosong?" Lin Tian tertawa aneh, "Jangan buru-buru. Tunggu saja sampai baju besimu hancur." "Konyol, hancur? Ini adalah peralatan dewa, dan kualitasnya telah mencapai tingkat Raja Dewa. Di alam dewa, peralatan dewa yang paling lemah adalah tingkat bumi, diikuti oleh tingkat langit, lalu tingkat emas, dan akhirnya tingkat dewa. Seperti tingkat kultivasi, semakin tinggi tingkatnya, semakin mengerikan kekuatannya. Oleh karena itu, Du Gutian memang punya alasan untuk bertindak arogan dengan peralatan dewa tingkat Raja Dewa." Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Peralatan dewa memang bagus, tapi jika hancur, itu tidak akan ada nilainya lagi." "Hancur? Haha." Lawannya tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian. Lin Tian dan bayangan iblisnya menyerang seperti sebelumnya, meskipun setiap bayangan iblis hanya menyentuh sekali dan menghilang. Namun, sebelum bayangan iblis menghilang, mereka sudah menyerap sebagian energi dari baju besi ilahi itu. Setelah 1/4 jam berlalu, Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum padanya. "Sudah waktunya." "Waktunya apa?" Du Gutian mencibir, sementara para bandit lainnya menatap Lin Tian seolah-olah dia orang bodoh. Lin Tian tersenyum aneh, "Waktunya untuk menghancurkannya." Setelah mengatakan itu, Lin Tian menggunakan kekuatannya, dan baju besi ilahi itu langsung pecah berkeping-keping. Para bandit pun terdiam. Du Gutian, dengan suara gemetar, berkata, Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?" Namun, Lin Tian hanya menatap Du Gutian sambil tersenyum. "Tanpa baju besi pelindung, aku ingin melihat seberapa sombong kau sekarang." Saat itu, Huo Duoyu dan naga kayu sudah siap menyerang, tetapi Du Gutian ketakutan dan mulai berteriak, "Pergi!" Namun, dalam keadaan melemah, Du Gutian tidak mungkin bisa menahan serangan 2 binatang itu. Akibatnya, dia langsung terluka parah. Para bandit terkejut hingga tak bisa berkata-kata, sampai akhirnya Du Gutian mengeluarkan jimat dan menempelkannya di tubuhnya. Setelah tubuhnya menjadi samar, dia berkata dengan marah, "Bocah, ini belum selesai." Setelah mengatakan itu, dia menghilang, dan Lin Tian menarik kembali serangan 3 binatangnya lalu mendarat di kapal. Nangong yang telah membekukan para bandit di tempat, membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka begitu ketakutan hingga mulai memohon belas kasihan. Harimau bermata satu bahkan berkata, "Kakak, mari kita bicarakan ini baik-baik." "Bicarakan baik-baik? Tapi tadi kalian tidak berpikir begitu." Lin Tian tersenyum tipis, sementara harimau bermata satu gemetar ketakutan. Lin Tian tersenyum aneh saat jiwanya keluar dari tubuhnya dan menembus lapisan es, langsung mencapai ruang kesadaran lawannya.
Harimau bermata satu panik, apa yang ingin kau lakukan? Tadinya, aku menganggap kalian hanyalah lalat yang bisa kuabaikan. Tapi karena kalian adalah lalat yang suka mengganggu, kalian menjadi sangat menyebalkan, kata Lin Tian sambil menyerang jiwanya. Harimau bermata satu menjerit sejadi-jadinya sampai akhirnya Lin Tian menjebak jiwanya dan memasukkannya ke dalam jejak jiwanya. Harimau bermata satu ketakutan, siapa sebenarnya kau? Tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku sekarang. Harimau bermata satu ketakutan, tanya saja. Bagaimana kau tahu kami ada di sini? Tanya Lin Tian. Sekmaster kami bilang kau ingin pergi ke kota Mu Tian, jadi kami disuruh mencegatmu di sini, jawab harimau bermata satu dengan gugup. Mendengar itu, Lin Tian tertawa, sepertinya hubungan antara Sekmaster dan orang-orang dari Paviliun Mu Shan cukup baik. Paviliun Mu Shan? Yah, begitulah, harimau bermata satu tergagap. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan melepaskanmu, tapi kau harus bekerja untukku mulai sekarang. Tentu. Pasti. Harimau bermata satu mengangguk dengan gila, lalu Lin Tian melakukan hal yang sama kepada yang lain. Setelah semuanya selesai, Lin Tian mencairkan lapisan es mereka, dan mereka pergi satu persatu sesuai perintah Lin Tian. Hilian bertanya penasaran, Kakak Lin, apa yang kau lakukan? Meski mereka hanya lalat, mereka cukup aktif di sekitar sini. Jadi, kita bisa memanfaatkan mereka, jawab Lin Tian dengan senyum. Hilian tiba-tiba mengerti, tetapi Lin Tian menyadari bahwa Nangong yang tidak seantusias sebelumnya dan malah berdiri dalam kebingungan. Hal ini membuat Lin Tian khawatir, apa kau terluka? Nangong Yan menggeleng. Tidak, tidak. Kalau begitu, ayo pergi, kata Lin Tian. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Mu Tian. Ketika Hilian mendengar pengaturan Lin Tian, dia pun menyadari sesuatu, jadi kakak Lin mengirim mereka untuk melakukan ini. Lin Tian tersenyum. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, mereka semua tiba di sebuah penginapan. Sementara itu, Nangong yang menatap Lin Tian, yang sedang duduk bersila. Hilian melihat Nangong yang dengan penasaran sebelum bertanya, ada apa? Nangong yang mengeluarkan sebuah gulungan kayu dan menyerahkannya padanya. Aku akan pergi keluar sebentar. Setelah setengah hari, berikan ini pada kakakku, oke? Hilian bertanya penasaran, apa ini? Jangan khawatir, cukup lakukan saja. Hilian hanya bisa berkata, baiklah. Nangong Yan pun pergi, sementara mereka mengira dia hanya keluar untuk bersenang-senang. Namun, setelah waktu berlalu, Nangong Yan masih belum kembali. Jiang Lian mulai khawatir dan menoleh ke Lin Tian, kakak Lin. Lin Tian membuka matanya dan bertanya penasaran, ada apa? Ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Hilian berkata dengan canggung, sementara Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Mo Fan menceritakan kejadian sejak awal. Akhirnya, dia mengeluarkan gulungan kayu dan menyerahkannya kepada Lin Tian. Ini dia. Lin Tian melihat gulungan kayu itu dan berkata dengan serius, dia bilang akan memberikannya padaku setelah setengah hari? Benar. Lin Tian melihat keluar, dan hari sudah larut. Dia bertanya-tanya mengapa Nangong yang meninggalkan ini untuknya, jadi dia memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Suara Nangong yang terdengar dari dalam gulungan kayu, kakak, saat kau melihat ini, aku sudah pergi. Pergi? Lin Tian mengerutkan kening. Setelah beberapa saat berpikir, Nangong yang memberitahunya alasan mengapa dia ingin pergi. Hal ini membuat Lin Tian menjadi serius, dan Luo Lian bertanya penasaran, ada apa? Dia pergi. Lin Tian menghela napas. Meskipun dia enggan, dia tahu bahwa Nangong yang memiliki jalannya sendiri. Hilian bertanya bingung, maksudmu pergi kemana? Setelah menjelaskan secara singkat, Lin Tian berkata, ya. Untuk berlatih? Iya, tapi aku tidak tahu di mana tepatnya. Lin Tian menghela napas saat menyimpan gulungan itu. Lalu, dia merasa cemas dan berkata, berbahaya jika dia sendirian. Lin Tian tersenyum pahit, itulah esensi dari pelatihan. Hanya dengan menghadapi bahaya, seseorang bisa mencapai sesuatu. Kau tidak khawatir? Lin Tian menghela napas, sejujurnya, aku tentu khawatir, tapi aku mendukung pilihannya. Hilian tidak tahu harus berkata apa tentang Lin Tian, tetapi Lin Tian menenangkan dirinya dan berkata,
Ayo jalan-jalan. Jalan-jalan? Mari kita jalan-jalan. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia memimpin mereka berjalan di jalanan yang ramai dengan pemandangan malam yang semarak. Hylian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. MU Tian City memang layak menjadi salah satu dari 4 kota utama di MU High Realm. Lin Tian bertanya, apakah kau sering datang ke tempat seperti ini? Aku biasanya bepergian dengan kapal, dan kota seperti ini hanya sesekali muncul dalam perjalanan. Hylian menjelaskan, dan setelah Lin Tian mengerti, dia melihat ke langit. Saat itu, di bawah langit malam, bintang-bintang kayu bersinar dengan cahaya hijau samar, terlihat sangat indah. Hylian tidak mengerti mengapa Lin Tian melihat ke langit sampai wanita tiger muncul dan berdiri di depan Lin Tian. Tuan, ada kabar. Oh, kau tahu di mana mereka? Kami belum menemukan Xie Feng, tetapi kami telah menemukan Dark Crow. Wanita tiger berkata, dan Lin Tian tertawa, tunjukkan jalannya. Baik. Wanita tiger segera memimpin mereka sampai tiba di sebuah toko obat. Di dalamnya, Dark Crow sedang memilih ramuan. Lin Tian berjalan mendekat dari belakang dan tersenyum. Darwustil, kau tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Membeli sesuatu di sini? Dark Crow langsung terkejut saat mendengar suara ini. Dia pun berbalik dan melihat Lin Tian, lalu berkata dengan kaget, kau, bagaimana kau menemukanku? Tentu saja ada yang membantuku. Lin Tian menatap Dark Crow sambil tersenyum, dan Dark Crow berkata dengan cemas, Tuan Muda Lin, ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya? Tapi kau adalah Pavilion Master dari Woodside Pavilion. Lin Tian tersenyum, dan Dark Crow berkata dengan canggung, itu dulu. Sekarang Wood Pavilion telah disegel oleh wali kota, aku bukan siapa-siapa lagi. Kau tahu, aku tidak peduli siapa Pavilion Master itu. Aku hanya ingin menemukan apa yang hilang dariku. Lin Tian menatap Dark Crow dengan senyuman. Ketika Dark Crow mendengar ini, dia menghela napas, Tuan Muda Lin, aku sarankan kau menyerah. Menyerah? Ya, benda itu sudah dikirim kembali ke altar utama oleh tuanku. Kecuali kau bisa mengalahkan semua orang di altar utama, jangan berharap mendapatkannya kembali. Dark Crow berkata dengan canggung, tetapi Lin Tian menyeringai, kalau begitu, bawa aku ke altar utama kalian. Kau bercanda? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Lin Tian menatap Dark Crow, yang mulai panik, Tuan Muda Lin, aku tidak bercanda denganmu. Aku juga tidak. Dark Crow berkata dengan putus asa, bagaimana jika aku tidak membawamu? Kalau kau tidak membawaku, aku tentu saja akan mengambil tindakan terhadapmu. Lin Tian menatapnya tajam. Dark Crow menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah MU Tian City, dan ada banyak Divine Monarch di dalamnya. Jika kau berani bertindak di sini, akibatnya akan fatal. Lin Tian menepuk bahunya dan tersenyum, kau benar-benar berpikir aku tidak berani? Dark Crow terkejut dengan gerakan itu, tetapi segera menenangkan diri dan berkata, Tuan Muda Lin, aku tahu kau bukan orang biasa, tetapi jika kau bertemu God King, kau mungkin tidak akan bisa menang. Baiklah, kalau begitu kita sudahi dulu untuk saat ini. Setelah Lin Tian mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Dark Crow kebingungan, dia pergi begitu saja. Hylian, yang berada di luar di jalan, bingung, Kakak Lin, kau benar-benar menyerah? Bagaimana mungkin? Lin Tian tersenyum aneh, membuat Hylian semakin bingung. Kau membiarkannya pergi? Aku meninggalkan jejak di tubuhnya. Aku akan tahu kemana dia pergi dalam beberapa hari ke depan. Lin Tian tersenyum licik, sementara Hylian terkejut, kapan kau melakukannya? Saat aku menepuk bahunya. Lin Tian tersenyum, sementara Hylian terdiam, menatapnya dengan takjub. Sementara itu, Dark Crow tidak menyadari hal itu sama sekali. Dia segera pergi ke tempat yang sepi, mengeluarkan batu komunikasi, dan berkata, Tuan, dia mencariku. Oh, jadi dia tidak ditangani oleh orang-orang dari Black Tiger Sect? Xie Feng terdengar sedikit terkejut, dan Dark Crow juga tidak mengerti. Bagaimanapun juga, aku hanya menggertaknya tadi. Jika dia berani bertindak di sini, dia akan berhadapan dengan Divine Monarch kota ini, jadi dia pun mundur. Benar. God King memang sangat kuat. Lalu, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Selama dia tidak mengganggu kita, abaikan saja.
Xie Feng berkata dengan santai, dan Dark Crow mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengurusnya. Kemudian, Dark Crow menyimpan batu komunikasi dan kembali berjalan-jalan. Sekitar tengah malam, Dark Crow tiba di sebuah rumah besar. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia masuk ke dalam rumah itu. Seperempat jam kemudian, Lin Tian muncul kembali. Kakak Lin, kau bilang dia datang ke sini? Mo Wuji sedikit terkejut, tetapi Lin Tian melihat ke rumah besar itu dan bertanya, Mo Residence, tempat apa ini? Hilian menjelaskan, kediaman Mo adalah klan nomor 1 di kota Mu Tian. Klan pertama? Ya, aku dengar ada banyak orang berbakat di kediaman Mo. Hilian terus berbicara sementara Lin Tian tertawa. Jadi, altar utama ada di dalam? Mungkin tidak. Bagaimanapun, kediamanmu sudah ada selama bertahun-tahun, dan sering ada orang kuat yang datang ke sini. Mereka bahkan bisa menjadi tamu terhormat, jadi mereka bisa keluar masuk kediamanmu dengan bebas. Lin Tian tertawa setelah mendengar itu. Ayo pergi dan coba peruntungan kita. Coba peruntungan? Itu benar, kita juga harus menyamar sebagai orang lain. Lin Tian tersenyum sambil melihat ke arah Hilian. Di sisi lain, Li Wei sepertinya memahami sesuatu dan berkata, Kakak Lin berencana menyusup? Ya, setelah masuk, kita akan mencari tahu apakah itu terkait dengan markas Pavilion World Pass. Yang lain merasa bahwa saran ini tidak buruk, jadi mereka segera mengikuti langkah Lin Tian dan tiba di kediaman Mo. Saat itu, kepala pengawal menghentikan Lin Tian dan menggelengkan kepala. Tempat ini terlarang untuk dimasuki. Hilian segera menjelaskan, saudara kecil ini, kami datang untuk bergabung dengan kediaman Mo. Kepala pengawal menatap Lin Tian dari atas ke bawah dan mengerutkan kening, hanya kalian berdua? Ya. Kepala pengawal kemudian mengeluarkan 2 formulir di sekitar mereka berdua, isi ini dan berikan deskripsi singkat tentang kemampuan kalian. Aku akan memberikannya kepada direktur utama dan dia yang akan memutuskan apakah kalian layak diuji. Lin Tian segera mengisi formulir dengan nama, Blessing, dan menuliskan tingkat kultivasinya sebagai Dewa Abadi Bintang 8. Kemudian, dia menuliskan sebuah kemampuan. Ketika kepala pengawal melihat kemampuan yang ditulis oleh Lin Tian, alisnya berkerut. Dewa Abadi bisa mengalahkan Dewa Langit? Apa kau bercanda? Hilian berkata, saudara kecil ini, bukan hanya dia bisa mengalahkan Dewa Langit, dia bahkan bisa mengalahkan Dewa Emas. Kau pikir aku bodoh? Kepala pengawal sedikit marah dan langsung merobek formulir itu. Jelas, dia merasa bahwa mereka berdua datang untuk membuat keributan. Saat para pengawal di sekitarnya melihat ini, mereka segera mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Serius, dia benar-benar bisa mengalahkan Dewa Emas. Aku adalah Dewa Bintang 9. Jika dia bisa mengalahkanku, aku akan mengakui bahwa dia memang hebat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kepala pengawal mendengus. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, apa kita bertarung di sini? Ya, di sini saja. Kepala pengawal menatapnya, sementara Lin Tian melihat sekeliling, bukankah kau bilang kota Mu Tian melarang pertempuran? Setiap manor memiliki aturan sendiri dan tidak terikat oleh peraturan kota. Kepala pengawal berkata dengan dingin, sementara Lin Tian berkata, jadi, cukup mengalahkanmu? Benar. Kepala pengawal berkata dengan nada meremehkan, sementara Lin Tian menatapnya dengan senyum. Kalau begitu, sebaiknya kau bersiap-siap. Lin Tian mengeluarkan sepotong kayu kering dan mengeluarkan bola gas hitam yang langsung menyebabkan tingkat kultivasi kepala pengawal turun ke tingkat Dewa Bumi. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, dan Lin Tian sekali lagi menggunakan kekuatannya yang luar biasa dan langsung memukul kepala pengawal dari kejauhan dengan telapak tangannya. Kepala pengawal tingkat Dewa Bumi bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dan terlempar jauh. Boom! Dia jatuh dengan keras ke tanah. Semua pengawal yang hadir terperangah. Kepala pengawal tahu bahwa Lin Tian memang seseorang yang kuat, jadi dia dengan cepat bangkit dan mengubah sikapnya. Tuan muda ini, bagaimana aku harus memanggilmu? Formulirnya sudah kau hancurkan. Lin Tian melihat formulir yang hancur, sementara orang itu dengan cepat mengeluarkan formulir lain dan berkata dengan penuh semangat, isi lagi, aku akan segera melaporkannya kepada direktur utama. Mereka tidak akan mempersulit kita? Lin Tian bertanya. Orang itu segera berkata dengan cemas, tidak, tentu tidak. Lin Tian tersenyum tipis sambil mengisi formulir lagi. Setelah itu, kepala pengawal berkata, tunggu di sini, aku akan kembali segera.
Setelah mengatakan itu, orang ini pergi dengan tergesa-gesa. Dan Hylian berbisik kepada Lin Tian, "Kakak Lin, kau luar biasa, kau membuatnya ketakutan." Tampaknya kediamanmu tidak sesederhana yang terlihat. "Kakak Lin, apa maksudmu?" Pikirkanlah, bagaimana mungkin dia tiba-tiba begitu sopan kepada kita setelah bersikap seperti itu sebelumnya? Itu berarti kediamanmu tidak akan melepaskan orang-orang yang berbakat. Bahkan jika kau bukan seorang dewa, aku yakin dia tetap ingin mengujimu. Lin Tian tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Kepala pengawal berlari ke sisi sebuah paviliun dan berkata kepada seorang pria tua yang sedang melukis, "Direktur utama." Pria tua itu memiliki janggut yang panjang seperti kuas yang tergantung di wajahnya. Kemudian, dia menatap kepala pengawal dengan mata hitamnya. "Xiao Tian, ada apa?" Kepala pengawal, yang dipanggil Xiao Tian, berkata, "Baru saja, seorang dewa abadi yang sangat kuat datang." "Dewa abadi?" "Itu benar. Dia mengatakan ingin bergabung dengan kita, dan awalnya aku mengira dia hanya seorang dewa abadi biasa, jadi aku ingin mengusirnya. Tapi, kau tahu apa yang terjadi?" "Katakan." Direktur utama tidak suka bertele-tele, jadi kepala pengawal menjelaskan, "Pada akhirnya, dia mengalahkanku." "Apa? Seorang dewa abadi mengalahkanmu?" Direktur utama tidak akan percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Tetapi kepala pengawal dengan cepat memberikan informasi dan berkata, "Lihat, dia ini dewa abadi bintang 8. Direktur utama bergumam, "Sudah lama aku tidak melihat dewa abadi yang luar biasa seperti ini. Haruskah aku memanggil mereka?" "Ya, biarkan mereka datang. Aku ingin melihat sendiri kemampuan mereka." Setelah direktur utama selesai berbicara, kepala pengawal segera pergi mencari Lin Tian dan Hylian. Direktur utama itu pun mulai berpikir, seorang kultivator dewa abadi bisa mengalahkan seorang dewa langit? Ini benar-benar ajaib. Kepala pengawal segera datang ke pintu depan dan berkata dengan hormat kepada Lin Tian, "Tuan muda, direktur utama ingin bertemu dengan kalian berdua." Lin Tian tersenyum dan mengikuti langkah orang itu, sementara Hylian juga mengikutinya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di samping sebuah paviliun. Direktur utama menatap Lin Tian lama sebelum bertanya, "Jadi, kau adalah kultivator dewa abadi yang bisa mengalahkan dewa langit?" Lin Tian mengangguk, tetapi direktur utama ragu-ragu dan berkata, "Aku harus mengujimu." "Menguji?" "Itu benar, aku ingin melihat seberapa kuat kau sebagai seorang dewa abadi." Setelah direktur utama berbicara, dia berkata kepada kepala pengawal, "Pergi dan pilih beberapa ahli dewa langit untukku." Kepala pengawal ragu-ragu, direktur utama, "Pergilah." Kepala pengawal tidak punya pilihan selain menjalankan tugasnya. Sementara direktur utama tertawa dan berkata, "Kediaman mau menyukai orang-orang berbakat, tetapi kami tidak menyukai pembohong." "Kau mengira aku berbohong?" Lin Tian menatap direktur utama dengan senyum, dan pria tua itu berkata, "Aku pikir kau pasti menggunakan jimat dewa untuk mendapatkan kekuatan sesaat. Tapi aku ingin melihat apakah kau benar-benar hebat." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oh, jadi, kekuatan jimat dewa tidak dihitung?" "Tentu saja tidak, itu bukan kekuatan asli." Lin Tian tertawa, "Apakah ada batasan lain?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?